Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pesepeda Indonesia. Sehatkan diri, selamatkan bumi. Oke. Kali ini saya akan membahas bagaimana tips memilih dan merakit balap jadul dengan cara hemat. Ya. Setelah ini akan saya ulas secara ringkas bagaimana cara memilih konsep berbelanja pak dengan paket hemat. Oke, tapi sebelumnya like, subscribe. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat apa yang ada di belakang saya ini tidak butuh dan tidak hadir dengan seketika, tapi memerlukan proses yang sangat panjang. Mungkin hampir ada 1 tahunan baru terkumpul ini. Tapi saya bukan pamer tentang sepeda saya ini, tapi saya akan coba berbagi tips bagaimana sih memilih sepeda yang cocok untuk teman-teman. Oke ya, yang pertama langsung aja. Sebelum teman-teman mau merakit sepeda, satu yang perlu teman tentukan dulu adalah konsep. Konsep ini teman-teman bisa tentukan sepeda ini untuk aktivitas kebutuhan apa: balapan, touring, cari kopi, atau apa saja yang teman-teman kira berpikir pengen sepeda kayak apa. Konsep ini bisa teman-teman cari melalui media sosial, IG, Pinterest, atau punya teman dan sebagainya. Itu konsep ya. Kenapa seperti konsep? Kan itu akan menentukan arah kita sepeda yang ingin kita rakit gitu. Kesalahan umum di teman-teman yang sering terjadi adalah salah aturan konsep. Maksud saya gini, jadi teman-teman udah punya gambaran nih sepeda kayak apa yang ada di benak teman-teman, tapi ternyata salah beli part karena melihat punya teman merek A, merek B, akhirnya bingung konsep yang kita inginkan dari awal, akhirnya acak adul. Yang terjadi adalah salah belanja part, uang lagi nih ujung-ujungnya. Itu yang pertama adalah konsep. Terus yang kedua adalah budget. Nah, konsep berkaitan erat dengan budget. Itu semakin tinggi konsep yang Anda inginkan atau teman-teman ingin punya, itu kaitannya dengan budget ya. Semakin orisinil maka identik dengan budget yang makin naik. Kenapa? Misal teman-teman menginginkan sebuah sepeda yang orisinil, mulai dari frame, cat, part, dan lain sebagainya orisinil. Itu karena kelangkaan barang di pasaran itu yang membuat harga jadi di luar wajar. Itu kenapa mesti teman-teman harus memahami dan menentukan konsep serta budget sejak awal supaya tidak salah jalan. Itu banyak konsep yang bisa dibuat dengan budget seminimal mungkin teman-teman. Nah, contohnya mungkin sepeda untuk kebutuhan cari kopi atau jalan-jalan di minggu pagi ke CFD, itu kita bisa hemat ya. Caranya satu, hunting dulu. Jadi memulai pertama setelah kita punya konsep, kita punya budget, yang pertama lagi adalah supaya kita sesuai itu, satu, hunting frame ya. Pertama, kenapa frame? Karena frame ini yang akan mempengaruhi kenyamanan dan lain-lain ya. Karena banyak beredar frame-frame di pasaran yang mungkin size-nya terlalu besar untuk kita. Akhirnya ketika sudah
dibeli aja nggak kepake. Jadi sebelum itu teman-teman harus bisa tahu ukuran yang cocok untuk teman-teman. Di pembahasan video sebelumnya saya sudah pernah sedikit mengulas tentang mengukur frame di balap jadul itu ya. Terus setelah hunting frame adalah hunting part ya. Ini part teman-teman untuk menghemat bisa menggunakan part lock end ya, yang penting ke fungsi, bisa mencari ke marketplace Facebook, ke toko-toko sepeda di tinggal teman-teman, atau ke Bukalapak itu. Jadi saya ulangi lagi, pertama supaya kita untuk memilih sepeda itu satu, tentukan konsep, tentukan budget, baru hunting bahan, mulai frame, part dan lain-lain. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa hemat? Nah, ini yang sangat penting. Teman-teman kadang terpacu sama yang namanya merek. Nah, bukan kita istilahnya memaksa orang untuk tidak menyukai merek, bukan, tapi ini kaitannya dengan bagaimana merakit cara hemat. Hemat itu kaitannya dengan fungsi ya. Kalau kita semua itu kepingin bahwa sepeda yang kita rakit adalah memenuhi spek atau yang sangat istimewa ya, merek-merek yang Eropa mungkin ya. Tapi tips yang akan saya kasihkan adalah hemat. Hemat apa? Mungkin untuk pemilihan frame ya, banyak tersedia frame di pasaran oleh harga yang mungkin dari 150 hingga sampai mungkin puluhan juta ya. Kembali lagi ke konsep dan budget. Pilihan frame di angka 300-500 sudah cukup untuk teman-teman ya. Banyak beredar di marketplace atau grup-grup Facebook pilihan frame yang mungkin sesuai selera teman-teman. Usah peduli lah kalau masukan teman-teman, kadang perlu kita jadikan pertimbangan. Tapi kalau kita udah bilang ada budget, nah disitu harus kuat iman. satu pertama yang bisa menghemat itu adalah frame ini. Kalau teman-teman bisa ngambil merek-merek yang, mohon maaf, Taiwan, di pasaran marketplace atau grup Facebook mungkin kisaran 350 sampai 750. Itu banyak merek-merek atau frame yang dijual sama teman-teman. Itu bisa milih yang udah repaint atau masih berupa bahan, yaitu frame. Jadi pilih merek Taiwan, atau kalau beruntung juga dapat merek Jepang atau Eropa yang budget atau miring harganya. Terus yang kedua, pembelian part. Kalau kita ingin idealis sih mungkin kita cari part-part seperti FD crank dan sebagainya yang model lama. Tapi untuk menghemat dan banyak tersedia di pasaran, saya pilih mending untuk kayak merek-merek kekinian, mungkin dari Shimano atau produk-produk lain, merek lain banyak yang harganya hemat. Mungkin untuk kalkulasi FD dan sebagainya alokasi sekitar ya 500 mungkin sudah dapat ya. Dari crank kita cari yang 250-an, FD merek-merek low end cukup lah segitu. Jadi udah frame katakanlah 350, crankset dan FD nya sekitar 500, tinggal ke wheelset. Tip hemat saya kalau merakit dari nol seperti kita cari frame jari-jari atau hap itu akan jadi lebih mahal. Kalau teman-teman sabar cari udah wheelset sudah jadi, mungkin lepasan teman-teman yang udah mau upgrade atau dia udah nggak kepake. Caranya bergabung
bergabung dengan komunitas Facebook atau marketplace, share aja di situ BTS, Wilset, bla bla. Itu di situ nanti teman-teman pasti banyak pilihan yang sesuai dengan kantong teman-teman. Jadi mungkin kayak setel, drupal dan sebagainya juga banyak pilihan di Tokopedia, Bukalapak, atau juga di marketplace banyak yang menyesuaikan dengan kantong juga budget teman-teman. Untuk menghindari kesalahan pembelian yang sering terjadi di para teman-teman yang baru pertama kali merakit sepeda balap jadul, itu karena minimnya pengetahuan. Nah, untuk meminimalisir ini, banyak tanya, banyak lihat YouTube, atau bisa nanti DM ke IG saya, bisa nanti saya tulis IG saya di deskripsi. Nanti kita bisa sharing-sharing lah, siapa tahu saya bisa membantu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi ya pertama teman-teman, itu untuk memilih dan merakit hemat sepeda balap jadul itu yang pertama adalah harus punya konsep, bukan budget, dan memilih bahan serta part sesuai dengan budget juga. Itu insya Allah dengan semangat dan keinginan teman-teman akan mempunyai sepeda balap jadul idaman seperti yang ada di media-media sosial seperti itu. Oke, intinya semangat dan jangan pantang menyerah, karena seninya bermain sepeda kayak gini adalah proses. Mungkin pertama akan sampai perlu waktu 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan baru jadi. Tapi kembali lagi, kalau udah punya konsep, udah ada budget, insya Allah 3 bulan udah jadi. Kalau beruntung 1 bulan pun langsung jadi. Itu oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan putus asa, naik sepeda berkeliling kota, sehatkan diri, selamatkan bumi.